keingin segeraan mematikan KPK itu mungkin ketika kami melanjutkan kasus Setia Novanto. Jadi sebenarnya itu lahirnya pun itu lahir sungsang sebenarnya. Jadi itu banyak yang nggak suka. Sebagai anak haram itu kasihan sebenarnya KPK itu. Kalau yang orang-orang yang melindungi, yang memanfaatkan ini tidak didismantle, orang akan lihat, Allah nggak serius. Ini yang anehnya. Ketika level bawah, provinsi dan tingkat kabupaten, kota bisa menjalankan itu, kementerian nggak mencontoh itu. Ini apaan ini? Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Senang sekali hari ini Ruang Dialektika kedatangan tamu yang sebenarnya sudah sangat lama kami berusaha untuk menghubungi sebagai narasumber karena salah satu concern utama kami kan tentu saja adalah membawa ke ruang publik hal-hal yang sifatnya mungkin lebih teknokratis yang menjelaskan tentang berbagai macam kekurangan atau berbagai macam kelemahan yang terjadi di negeri ini. Dan kali ini kami akan membahas tentang masalah pemberantasan korupsi dan mungkin penegakan hukum secara umum gitu ya. Dan kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, kredibilitasnya terkait dengan isu ini saya rasa tidak akan bisa dipertanyakan. Beliau mantan komisioner di periode tahun 2014-2019, wakil ketua KPK, dan juga aktivis yang sangat lama, dan hari ini kembali ke habitatnya sebagai direktur eksekutif di kemitraan. Kita perkenalkan tamu Ruang Dialektika kali ini, Bung Laude Muhammad Syarif. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau hadir di Ruang Dialektika dan terima kasih sudah direpoti tempatnya untuk Enggak. Waktu masih jam kerja. Dengan senang hati. Tentu kami untuk kemudian memberi semacam penggambaran tentang seberapa rumitnya masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah masih ada prospek gitu ya untuk kemudian perbaikan, Bung selaku salah satu aktor utama saat itu untuk kemudian, dan ada di titik yang kemudian oleh banyak pengamat disebut sebagai saat-saat terjadinya pelemahan KPK secara sistematis justru oleh negara itu sendiri, dalam tanda petik pemerintah sebagai selaku wakil negara saat itu gitu ya. Tapi kita mulai coba dengan merespon hari ini yang terbaru, proses pencalonan atau proses seleksi para pimpinan KPK ini yang beberapa hari ini sedang dalam proses, sudah ada uji kelayakan publik di DPR. Bisa nggak dikasih komentar kira-kira proses ini sudah sejalan dengan apa SOP atau praktek-praktek yang empat komisioner yang sebelumnya itu berlaku, atau ada sudah terjadi juga terpengaruh penurunan kualitas bahkan dari proses seleksi capim ini, Bu? Ya, sangat susah untuk dijawab, tapi saya mulai mungkin beberapa hal bahwa menjadi aktivis anti korupsi itu perlu nafas panjang. Maraton ya. Harus maraton dan tidak akan pernah selesai. Dan sekarang ini kan kita bukan di dalam masa baik. Jadi kalau kita mau menghitung 10 tahun di bawah Pak Joko Widodo, seperti itu, dia mulai dengan tahun 2014 itu Corruption Perception Index kita itu 34. Pada tahun berikutnya kami masuk di KPK dan terus terang itu saya dan teman-teman komisioner yang lain ingin mendekati Malaysia. Karena waktu itu dia 50, tapi waktu Najib turun di bawah 50. Jadi sempat ada skandal besar itu ya. Ada kesempatan untuk nyalip itu ya. Sampai, kalaupun nggak sama, mendekati. Dan alhamdulillah itu sampai tahun 2019 kita sampai 40. Tapi setelah itu kan kita tahu juga tahun 2019 Undang-Undang KPK diganti, menempatkan komisioner bermasalah. Hari ini Corruption Perception Index kita nilainya 34. Lagi. 3 tahun berturut-turut. Maksudnya itu 3. Dan ini tidak pernah dalam sejarah Indonesia
menurun. Paling dia stagnan. Ini menurun. Menurunnya itu bukan sedikit, 4 poin. Jadi Pak Joko Widodo itu, mohon maaf ya, tapi ini kan angka ya. Dia tidak memberi kontribusi apa-apa 10 tahun. Dia mulai dengan 34, dia selesai 34. Seperti itu. Kalau kita ingin melihat proses seleksi komisioner KPK yang sekarang, saya pikir juga kita harus melihat proses seleksi komisioner sebelumnya yang menempatkan Pak Firly, Lili Pintauli, dan yang sekarang itu, yang akhirnya kan banyak bermasalah juga. Bahkan setelah kami tinggalkan itu, ada ketahuan, ada jaksa yang mengambil emas, bukti-bukti di sana, terus di penjara ada menerima suap, komisionernya bahkan dituduh menerima gratifikasi dan mengundurkan diri. Jadi maksudnya itu hal-hal yang tidak pernah terpikirkan KPK bisa nyungsep di titik nadir Seterpuruk itu ya. Iya. Oleh karena itu, ketika pemerintah membentuk panitia seleksi lagi untuk yang sekarang ini sudah fit dan proper test, kemitraan ikut membantu. Pansel bekerja sama dengan tim anti korupsi yang ada dari civil society, ICW, Transnasional, teman-teman di daerah dan lain-lain, termasuk rekam jejak. Kita ikut bantu pansel. Dan saya bahkan ikut menjadi pewawancara dari anggota Dewas. Pewawancara di luar pansel. Untuk yang calon anggota Dewas. Untuk calon anggota Dewas. Karena untuk komisioner waktu itu saya masih ada di Canberra, sehingga saya hanya kebagian yang anggota Dewas. Tapi Mas Dadang dengan Pak Taufikur Rahman Ruki ikut menjadi pewawancara eksternal di dan itu mohon maaf diperhatikan di skor atau pertimbangan penilaian dari eksternal ini tadi. Saya tuh awalnya berpikir kami hanya bertanya dan memberi nilai. Kan kita ini orang luar ya, nggak beri nilai. Tapi waktu itu oleh pansel mengatakan bahwa boleh diberikan ada untuk nilai. Oh, benaran? Iya, nilai saja. Ya, tapi terus terang ada beberapa yang menurut saya, tapi karena cuma 1 orang dibanding pansel yang 9 yang tidak layak, kok tembus juga ke 10% ya, seperti apa, tembus ke 10 orang. Dan saya menanyakan juga ke Mas Dadang dan lain, ada juga yang seperti itu. Jadi ya pengennya optimis, tapi kalau lihat prosesnya ya agak pesimis. Disampaikan juga nggak ke publik mana pihak yang menurut penilaian teman-teman eksternal tadi sebenarnya tidak layak tadi? Ya nggak elok ya. Nggak elok untuk saya sampaikan sekarang, nggak bisa, karena itu ada nama-nama, ada pribadi. Tetapi menurut saya, misalnya orang yang sudah bekerja di lembaga tertentu, yang kita sudah lihat rekam jejaknya, tidak memberikan juga kontribusi yang signifikan di lembaga, ya ngapain juga kita pindahkan lagi ke KPK seperti itu kan. Tetapi ya, karena ada beberapa hal Bang kaitannya dengan proses seleksi kali ini ya. Pertama, dari latar belakang hampir semua itu dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, yang punya background di luar sistem dalam tanda kutip mungkin ya, aktivis murni atau mungkin akademisi, itu kecil sekali dibanding porsinya dengan penegak hukum ada 5, aparat sipil negara sampai ya kalau totalnya mungkin 8 atau 9 karena ada yang komisi-komisi macam-macam. Itu kan baru pertama rasanya. Sehingga komposisi itu sudah kelihatan. Terus yang kedua, Bang, ada semacam kesadaran publik bahwa hari ini cita-cita reformasi untuk membentuk komisi-komisi yang itu di luar pemerintah. Itu rasanya sekarang menjadi absurd ketika dalam prosesnya melibatkan DPR dan persetujuan presiden sekali lagi. Nah, dalam proses itu kan mau nggak mau transaksi-transaksi politik terjadi gitu. Nah, apakah KPK juga mengalami hal seperti ini? Jadi ada semacam calon pesanan gitu. Ya, walaupun kita tidak boleh memungkiri bahwa
pimpinan KPK jilid 1 sampai jilid 4 di zaman saya dan jilid 5 itu kita akui bahwa itu adalah proses politik. Itu bagian dari proses politik. Ya, sama ya. Iya, mekanismenya sama. Tetapi pada seleksi ketika sampai di zaman saya, menurut saya suara masyarakat itu didengar. Bahkan kalau di zaman saya itu tim seleksinya itu perempuan 9 orang, perempuan semua itu. Panselnya itu komposisinya sudah jadi, meyakinkan ya. Dan orang-orangnya itu memang ya sangat independen juga menurut saya dari latar belakangnya, termasuk kemitraan tentunya sangat berpengalaman di bidang itu karena proses seleksi komisioner pertama, kedua bahkan sampai ketiga Secara histori sangat. ya kemitraan masih ikut membiayai itu ya. Jadi kita membiayai orang-orang yang independen ini. Jadi prosesnya ada proses politik, tetapi menurut saya negara dan parlemen, eksekutif dan parlemen juga masih menginginkan KPK yang kuat sehingga independen karena ya itu disayangkan memang ketika yang tidak pernah kebayangkan masa dulu kan kalau survei-survei publik ya bukan surveinya KPK sendiri mana-mana sih yang selalu menjadi demonstrated public institution itu KPK, kantor presiden dan tentara. Itu selalu itu tukar-tukaran nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bagi generasi kami itu merasakan benar terobosan bahwa jadi itu seperti itu. Makanya kaget ketika tiba-tiba kok KPK dibawa polisi, dibawa kejaksaan. Itu setelah tahun 2020, 2021, 2000 sampai hari ini. Jadi itu memang proses politik itu memang tidak terhindari ya karena memang secara mekanisme diatur oleh undang-undang seperti itu. Tetapi ada beda dulu tidak terlalu kepentingan politik ini tidak terlalu mempush agenda mereka. Karena kemudian Bang di komisi-komisi yang lain, mohon maaf misalnya menyebut komisi pemilihan umum misalnya atau komisionernya Bawaslu misalnya. Itu sudah sangat beredar sekali kabar bahwa ya ini orangnya partai ini, orangnya partai ini, orang. Hari ini kan kemudian KPK tidak lagi kemudian menjadi tadi lembaga yang terlepas dari itu. Nah ini gimana ketika orang sudah dalam prosesnya ini pun sudah tidak bisa kita berharap ada sapu yang bersih. Ini caranya? Ya itulah makanya sebenarnya kan kita pengennya ini optimis ya. Tetapi kalau kita lihat prosesnya, ya tapi kan kita berharap saja bahwa di dalam proses yang kurang sempurna itu mudah-mudahan masih ada ini terpilih individu-individu yang memiliki independensi dan memiliki niat baik dan juga tergantung sama pimpinan tertinggi negara menurut saya. Jadi ini saya ingin itu karena terus terang sikap presiden pada tahun 2015-2019 sangat berbeda dengan sikap presiden, walaupun orangnya sama, tahun 2019 sampai 2024. Itu dua hal yang berbeda dari segi pemberantasan korupsi. Bahkan beliau bisa menaikkan 6 digit, Pak Jokowi. Waktu itu saya masih ingat, dia sangat dukung namanya e-planning, e-budgeting. Bahkan mengeluarkan perpres tentang beneficial ownership registration. Itu tidak banyak di dunia itu yang memiliki itu. Terus misalnya pengadaan barang dan jasa, e-katalog dan seterusnya. Jadi itu ide-ide dari KPK itu benar-benar diterapkan diituin dan bahkan strategis nasional pencegahan korupsi kami ambil alih dari Bappenas ke KPK dengan melibatkan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri semua, dan KSP. Jadi itu tuh awal ya tapi mungkin itulah awal honeymoon periode pertama ya. Periode kedua kok jadi belum selesai loh periode pertama sudah mulai ini ya. Ada kemudian saya masih ingat gini penjelasan tentang salah satu key point dari keberhasilan Singapura mempertahankan IPK yang begitu tinggi
itu adalah kalau nggak salah 3 hal ya. Pertama, willingness politik yang sangat kuat, terus tidak ada toleransi terhadap praktek korup di level manapun, sama hukuman yang sangat kuat, hukuman yang sangat tegas, sangat keras gitu terhadap pelaku. Dan itu kemudian rasanya kombinasi 3 hal itu, di kita rasanya hari ini ketiga-tiganya absen gitu kan. Minimal di periode keduanya Jokowi ini. Jadi komitmennya Lee Kuan Yew mulai dari memisahkan diri dari Malaysia. Lo bayangin itu, undang-undang anti korupsi Singapura itu adalah tahun 60-an. Dia sudah mulai bikin CPIB. Jadi dia betul-betul, karena dia tahu polisi dan lain-lain nggak bisa diharapin untuk memberantas korupsi, sampai hari ini ada CPIB, KPK-nya, Corrupt Practice Bureau, CPIB, yang bertanggung jawab untuk itu. Dan itu dicontohkan oleh beliau bahwa Singapura tidak akan pernah menjadi negara maju kalau tatanan hukum dan korupsinya itu amburadul. Oleh karena itu, makanya orang percaya menyimpan uangnya di Singapura. Aparatur pemerintahannya juga bersih, sehingga sangat jarang kita mendengar. Abang percaya bener ya, berarti secara personal itu bersih bener ya, Lee Kuan Yew, nggak ada gratifikasi ke keluarganya, nggak ada praktek-praktek bisnis di balik kickback bisnis gitu, nggak ada. Ada menteri temannya itu itu temannya mantan perdana menteri itu yang baru menteri, iya. Dengan putranya Pak Lee Kuan Yew. Pak Lee Kuan Yew. Tapi kan tidak langsung beliau. Ada Gotok Chong dulu, terus ada. Dan dia berkarir kan sebagai betul-betul sebagai militer dulu, terus jadi menteri, jadi kader partai. Iya, dia enggak ini. Dia bukan nepotisme lah, dia bukan serta-merta. Dia melalui semua proses. Dan sekarang dia legowo juga untuk memberikan kepada yang lain. Sehingga itu, ya pokoknya Singapura itu di Asia Tenggara harus ya kita contoh. Jadi secara leadership jelas, dicontohkan juga dalam prakteknya. Kemudian hukuman yang tegas itu gimana, Bang? Ya, hukuman yang tegas itu juga jalan. Tapi kalau kita lihat undang-undang anti korupsi Singapura itu, hukuman pidana paling lamanya itu dia 7 tahun ya. 7 tahun. Kalau kita kan udah sampai 20 tahun, bahkan kalau mengulang bisa seumur hidup atau bahkan bisa hukuman mati ya. Tetapi betul kalau Singapura itu kok bisa bisa diprediksi. Kalau dia melakukan kejahatan A, maka hukumannya B. Dia tidak akan berubah. Kalau di Indonesia ini kan itu nggak bisa terprediksi. Jadi itu kalau dulu katanya ya, APH lain itu, kamu mau pasal 2 atau pasal 3 di Undang Anti Korupsi. Karena kalau memberi suap, kalau soal pemberi kalau untuk kerugian negara, pasal 2 atau pasal 3. Kalau pasal 2 itu hukumannya minimumnya 4 sampai dengan 20 tahun. Kalau pasal 3, 1 sampai dengan 20 tahun. Ada menunya gitu ya, ada menunya. Ada yang lain itu. Ya, jadi itu bisa semua menjadi bahan menjadi bahan negosiasi yang dalam arti yang salah. Seperti itu. Ya, jadi oleh karena itu makanya KPK dari dulu itu jarang sekali pakai pasal 3, pasal 2 supaya 4 dengan 20. Kalau dulu saya nggak tahu sekarang. Oke, coba kita sekarang melacak tentang proses pelemahannya dulu, Bang. Saya percaya bahwa tidak ada ya semacam proses yang instan untuk kemudian melakukan. Pasti itu proses yang incremental, gradual, bertahap, ada tahapan-tahapannya. Itu mungkin publik saat itu tidak menyadari karena masih sangat terbuka dengan seorang presiden sipil dengan komitmen anti korupsinya yang kuat. Kita nggak nyangka semua bahwa ada semacam proses peralihan menjadi lebih otoriter itu kan. Tapi kan kemudian hari ini semua sudah menyadari bahwa memang kalau tidak ada kemauan dari presiden, tidak akan ada proses
revisi undang-undang pelemahan KPK itu. Jadi kalau misalnya upaya untuk merevisi undang-undang KPK itu sebelum saya masuk pun sudah. Sebelum 2014 Ya, itu di sebenarnya. 2014 sudah ada. Dan ketika awal-awal saya masih ingat mendapatkan surat dari Badan Legislasi DPR itu sekitar bulan ke-4, ke-5, ke-6 saya di KPK sudah mengundang KPK untuk membicarakan proses revisi undang-undang KPK. Dan saya sudah mulai dengar-dengar bahwa KPK itu lahir dari apa ya? Kesalahan sejarah. Itu Kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah. Dan anak yang tidak diinginkan Iya, gitu ya, sebenarnya reformasi. dan sebenarnya itu kan masih ingat ya, sudah ada undang-undang KPK pun dia memberi waktu 1 tahun untuk ada komisinya, dilama-lamain sampai 2 tahun baru Ibu Megawati. Jadi sebenarnya itu lahirnya pun itu lahir sungsang sebenarnya. Jadi itu banyak yang nggak suka. Kemauan idealis, tapi dilihat kemudian secara realis politiknya, kemudian ini bahaya ini. Sebagai anak haram itu kasihan sebenarnya KPK itu. Jadi memang ada keinginan untuk merevisi itu. Cuma selalu kami jawab bahwa kami tidak melihat urgensi revisi undang-undang KPK yang sekarang karena beberapa hal. Nomor 1, kami cukup terbantu dengan KPK yang independen seperti itu. Yang nomor 2, KPK sering sekali ditulis dalam tulisan banyak, bukan orang Indonesia tapi orang luar, itu salah satu best practices di dunia. Di dunia. Ya, saya pernah beberapa kali baca sebagai KPK baru itu dibanding dengan misalnya Korea apa macam. Enggak ada. Makanya ini kan dulu itu waktu zamannya SBY ada namanya Jakarta Principle on the Independency of Anti-Corruption Agencies. Jadi itu ada satu pertemuan internasional di Jakarta dan mereka menyusun nilai-nilai ideal dari lembaga anti korupsi. Salah satunya itu mencontoh keindependensian KPK. Karena KPK itu kan ditulis KPK bertanggung jawab kepada rakyat. Bukan kepada DPR, bahkan itu kepada rakyat. Seperti itu. Independen, bebas dari dan kepada rakyat. Salah satu yang mungkin bagi audiens agak terlewat karena sudah lewat waktunya lumayan lama. Saat itu besannya Presiden SBY. Ya. Itu kena KPK. Mertuanya Pak AHY ya. Iya. Sehingga kemudian itu kan kalau normalnya pasti Presiden SBY akan marah gitu kan, jadi itu saya lihat seperti itu. Tetapi di zamannya Abang kemudian Setia Novanto ketua DPR. Jadi saya pikir itu salah satu, mumpung disebut tadi, keingin segeraan mematikan KPK itu mungkin ketika kami melanjutkan kasus Setia Novanto. Saya tidak boleh juga disalahkan. Karena apa? Itu mekanisme kasus lama. Itu proses hukum kan? Proses hukum, tapi yang lain-lain sudah masuk, sedangkan yang bonggolnya ini belum. Kebetulan kami ikut mulai membicarakan, kita mendapatkan bantuan dari Amerika, dari Singapura, dan akhirnya kita mendapatkan bukti yang cukup sehingga Ketua DPR bisa kita dengan segala dramanya ya, itu bisa jadi film, beliau melarikan diri, sinetron Bapak kejentok tiang listrik. Saya harus begadang di RSCM sampai jam 2 subuh untuk bisa memindahkan beliau dari SCM ke KPK dengan Ketua ID. Saya masih ingat secara personal terlibat intens. Pada saat itulah ada digulingkan hak angket, menyusul mulai ya itu ya, mulai dan seterusnya, prosesnya berjalan sangat cepat.
bahkan revisi Undang-Undang KPK itu hanya dalam waktu 2 minggu tanpa melibatkan KPK, dan pasal-pasal mana yang akan direvisi tidak diberitahukan kepada KPK, tidak diundang pemerintah, tidak diundang di DPR. Kebayang nggak kalau misalnya kita mengubah undang-undang kesehatan tanpa Tapi tidak melibatkan melibatkan Menteri Kesehatan, atau undang-undang pendidikan, atau undang-undang kepolisian, tapi Kan- Polri nggak diajak ngobrol. Karena Bang tadi udah bilang karena anak haram tadi dia Iya, iya, iya. Jadi kayak dianggap kita tuh kita ini apa? jadi objek, bener ya, Jadi, dalam iya, proses jadi, itu iya, kemudian jadi sama subyek, sekali tidak. sound dari itu. Jadi saya ingat persis itu. Proses itu sangat gelap. Terus terang, saya selalu bilang itu adalah masa-masa yang paling gelap saya di KPK. Agak mundur sedikit sebelum yang prosesnya pengegolan undang-undang revisi tadi. Pak Agus Raharjo secara terbuka juga sudah menyampaikan di media, di program Rossi, dalam proses dinamika itu, tahun 2017 sampai 2018, saya agak lupa, beliau dipanggil sendirian ke istana, dan dimarahi oleh Jokowi, karena disuruh untuk menyetop atau menghentikan proses penyidikan terhadap Pak Setia Novanto ini. Itu saat itu reaksi teman-teman komisioner seperti apa, Bang? Benarnya itu ceritanya, ya biar lebih jelas. Paginya kami melaporkan sebagai bagian dari praktek baik yang kami anggap baik dari komisioner-komisioner sebelumnya, bahwa kalau mau mentersangkakan pejabat tinggi yang mempunyai kedekatan dengan presiden dan pembantu presiden seperti itu, kalau bukan OTT, sebaiknya presiden itu tidak mendengar di radio. Jadi diberitahu dahulu. Diberitahu. Kalau tidak akan mengubah keputusan, tetapi Bukan izin ya, bukan ya, pamit. bukan izin, tapi kan beliau itu presiden. Tapi pada saat yang sama beliau itu kan kepala negara. Walaupun di undang-undang KPK itu ditulis bertanggung jawab pada rakyat, representasi negara sebagai kepala negara itu kan presiden tertinggi. Jadi para komisioner sebelumnya memberikan wejangan kepada kami, itu harus dikomunikasikan. Nggak minta izin. Jadi kalau sudah diputuskan, ya semacam kalau orang Jawa nyebutnya unggah-ungguh lah. Oh gitu. iya, itu betul. Unggah-ungguh, jadi itu courtesy. Iya, dalam bahasa Inggrisnya. Masa presiden kita mentersangkakan ketua DPR dengar dari radio, baca di media seperti itu. Jadi kita sampaikan secara terbuka. Berempat. Oh, berempat. Karena waktu itu saya masih ingat Pak Saud jaga kantor, jadi kami berempat. Ya sudah, kami menyampaikan apa adanya, kami pulang ke kantor, ya kami tidak tahu. Responnya gimana saat pertemuan yang formal 4 orang itu? Ya seperti biasa, beliau ya tidak ada respons yang emosional gitu, tidak ada. Seperti itu. Jadi saya terus terang kaget. Besoknya, ini juga supaya diketahui, kalau dulu itu selalu kami saling memberitahu. Makanya ketika misalnya kami itu siapa maksudnya? 5 orang komisioner ini. Kalau saya mau bertemu siapa saja, saya harus melapor. Prinsip kolektif kolegial itu. Misalnya harus melaporkan kemana, termasuk ketemu presiden. Jadi besok paginya Pak Agus langsung datang ke ruangan saya karena sampingan, melaporkan yang kamu sebut tadi dan disampaikan kepada komisioner yang lain. Jadi maksudnya saya hanya ingin mengkonfirmasi bahwa yang disampaikan Pak Agus itu benar adanya. Apa yang disampaikan ketika bertemu beliau kami tidak tahu, tapi itu yang dari hasil kemudian Pak Agus menyampaikan ke teman-teman komisioner ini, kesepakatan dari komisioner seperti apa menyikapi itu? Yes, kan kita marah, pengen ini menghentikan, kan nggak mungkin nggak ada konsekuensi ketika tidak dituruti. Iya, tetapi kan pada saat yang sama kan kita sudah
nggak mungkin lagi mengubah status Ah, seseorang kan. undang-undangnya sudah mengatakan seperti itu, kan? Iya, Saat itu nggak ada ya, SP3, nggak ada. ya bukan soal itu, tapi kan juga tidak baik sebagai sesuatu yang kita sudah anggap solid, bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan, sudah Sudah memenuhi lah ditetapkan, semua unsur-unsurnya sudah gitu ya. memenuhi unsur-unsurnya, dan tugas kita, kami bersumpahnya juga untuk itu. Jadi ya hanya berjalan secara normal. Kita pahami dan merasa eh, apa namanya ya, merasa, karena saya pikir satu-satunya tuh di zaman kami ya yang kalau ada yang seperti itu. Tapi somehow itu terjadi. Sesuatu yang saya sesali. Mudah-mudahan ya tidak, harusnya tidak terjadi. Ada perubahan sikap nggak setelah itu? Entah, saya nggak tahu nyebutnya formal dalam pertemuan yang rutin misalnya dengan KPK atau Enggak juga. Waktu itu cuma terakhir saya masih ingat bahwa ketika peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2019 itu sudah nggak ke KPK lagi. Ketika undang-undang di situ, kami undang, terus kami bikin. tahun-tahun sebelumnya padahal datang. Oh, selalu. Dan saya juga harus berterima kasih bahwa beliau memberikan dukungan yang cukup. Yang cukup. Makanya itu ada perubahan yang ke arah itu, walau Allah bisawab saya tidak mengetahui. Kalau bagi kita yang kemudian mengamati apa istilahnya, melihat secara retrospektif gitu ya, saat itu 2019 kampanye tentang keberhasilan pemerintah, salah satunya yang cukup kuat disuarakan adalah meningkatkan indeks persepsi korupsi itu menjadi semacam memang bukti keberhasilan dan bukti keberpihakan seorang Jokowi terhadap, dan itu ya rasanya mungkin saat itu yang juga menguatkan basis dukungan di kelas-kelas menengah ini bahwa kemudian Benar. memang komitmennya ada gitu. Ya, kita melihat dan saya pikir beliau mendapatkan dukungan masyarakat itu karena komitmen beliau juga untuk anti korupsi itu awal-awal sangat nyata. Kenapa berubah? Ya itu yang saya tidak mengerti. Dan itu tidak perlu kamu tanyain ke saya karena saya nggak ngerti. Saya mau sampai ke situ. Jadi gini, dari situ kemudian kan orang memasuki 2000 periode keduanya Presiden Jokowi tidak ada sama sekali sinyal bagi publik bahwa kemudian ada potensi apa istilahnya Presiden Jokowi akan menekan KPK gitu dengan komitmen yang kuat, dengan tidak intervensi dalam proses penetapan Setnov. Itu kan yang kemudian dipakai kemarin waktu dikonfirmasi berita dari Rossi itu, Jokowi nggak ngomong saya nggak melakukan itu, tapi Jokowi ngomong lihat aja di berita, apakah kemudian prosesnya dihentikan, apakah saya melarang, nggak, memang jalan gitu kan, sehingga ke publik tidak ada kemudian indikasi bahwa seorang Jokowi akan melakukan upaya untuk melemahkan KPK, sehingga ketika beberapa bulan kemudian ada upaya untuk menggolkan undang-undang revisi KPK ini, tidak ada semacam kekhawatiran di publik bahwa ini adalah agenda dari seorang ya, dan saya pikir negara, itu, gitu kan. dan saya pikir waktu itu kan juga jelas ya, ketika menjelang atau sedang berlangsung proses diskusi yang sangat cepat tentang revisi undang-undang KPK itu kan, setelah diundangkan pun banyak kan pendiri orang tetua Indonesia Masih percaya gitu ya. pergi bertemu Ngadep beliau. untuk minta perpu itu, dijanjikan perpu itu kan ya. Beliau mengatakan ada kemungkinan untuk di perpu, tapi tidak keluar juga seperti itu. Jadi setelah dipikir-pikir ya memang ya apa namanya beliau tidak kurang berkenan lagi. Iya, karena kemudian menurut saya salah satu yang ya ini mungkin juga harusnya menjadi bagi dosa kita ya sebagai bangsa ya. Kosnya untuk kemudian proses itu kan kemarin mahal sekali, Pak. Selain demo mahasiswa itu ada yang meninggal. 2 mahasiswa. Ya meninggal bukan 2, banyak yang meninggal sebenarnya. Mahasiswa ya mungkin yang 2 ya. Yang mahasiswa di Kendari itu 2. Yang itu. Ada Randi dengan Yusuf. Ya, Randi sama Yusuf bahkan itu saya ngomong dari Kendari. sama itu dari kampung saya tuh si Randi dan Yusuf itu. Bahkan saya telepon ibunya, saya sempat bicara, saya sedih sampai hari ini. Dan saya pikir itu yang paling kelam. Saya bisa tidur semalam itu. Sekarang saya bisa telepon ibunya itu bilang begini dalam bahasa kami ya, kasih anakku, kasihan anak saya itu. Gitu terus dia ulang-ulang.
Itu saya merasa. Makanya salah satu gedung di KPK ruangannya besar di kantor yang lama itu kayak saya menyebutnya, saya ikut meresmikan itu namanya ruangan Yusuf Randi. Ya Randi Yusuf. Ya. Karena saya ingin, ya mungkin di kesempatan forum ini kita jadi semacam juga mengingatkan ke publik bahwa cost-nya kita untuk mempertahankan upaya untuk melemahkan KPK kemarin itu mahal sekali. Karena tertembaknya mahasiswa itu kan sebenarnya bagi generasi 98 itu kan salah satu tabu yang berhasil dihapuskan di sejarah ya, di reformasi itu. Kemudian salah satunya ya atas peran abang juga kan di kemitraan untuk memisahkan peran polisi dan TNI itu, sehingga militer tidak lagi masuk dunia sipil. Habis itu aksi-aksi massa dan sebagainya, polisi nggak pernah memakai peluru tajam kan, nggak pernah pakai live round, nggak pernah ini, artinya selalu senjata karet gitu ya. Itu kan titik baliknya menjadi semacam uji litmus ketika barier itu, tabu itu di ini ya, rasanya memang tren otoriter ini nggak Pak SMA sebenarnya meninggal, ada yang dipukul balok, ada yang jatuh dari ini yang di DPR, itu menjadi ruangan-ruangan, nama-nama ruangan kecil di Anti Corruption Learning Center itu. Jadi ya, dan seharusnya tuh Indonesia belajar. Ketika saya bilang Indonesia itu Indonesia secara keseluruhan, khususnya ya, kita sebagai bangsa, politisi, sebagai bangsa, sebagai presiden, bahwa kita 34 itu dikalahkan Timor Leste kita itu. negara yang bahkan merdeka kemarin. 34 itu adalah sesuatu yang masih sangat rendah. Jadi itu toleransi kita itu kan harusnya 40 itu belum 50-an untuk bisa sampai kepada yang bisa dianggap sedikit beradab itu. Ya kan bayangkan kan kalau kita sekolah, kalau dapat 30, lulus enggak itu? Ya enggak lulus lah. Yang tertinggi 100, kita masih 34. Ya, kalau di kelas saya ya enggak lulus itu dapat. Ada yang menurut saya menjadi semacam, saya nggak tahu nyebutnya, mungkin mental block atau apa ya. Ini sangat counterintuitif ya. Ada kesadaran untuk kita kepingin kayak Singapura majunya. Potensi sumber daya dan sebagainya kita luar biasa. Tapi ada juga fakta bahwa Singapura begitu tinggi praktek pemberantasan terhadap korupsi, sehingga penegakan hukumnya, indeks persepsi korupsinya sebegitu baik di level dunia bahkan gitu ya. Kita hanya tetangga, beda zona, beda ini. Secara kultural sebenarnya nggak ada perbedaan karakter ras dan sebagainya. Tetapi kenapa tidak ada upaya yang sangat serius, Bang, untuk kemudian mengcopy apa sih sebenarnya praktek baik yang pernah dilakukan itu? Jadi sebenarnya kalau kita lihat corruption perception index kita itu, yang paling rendah nilainya itu selalu korupsi sektor politik. Itu selalu 22, 23. Yang nomor 2 itu korupsi di aparat penegak hukum. Yang di Singapura, di negara-negara lain itu sudah lewat, sudah selesai. Kalau misalnya rule of law kita itu 24. Jadi kita bayangkan, syukurnya itu dulu ketika kita 40 itu, indikator ekonominya itu tinggi. Ada yang 50 kayak ease of doing business, kemudahan untuk membuka usaha, level of competitiveness, dan lain sebagainya. Itu lumayan. Ada 45, ada yang sampai 50, sehingga mengkompensasi yang korupsi di polisi, militer, aparat penegak hukum dan militer, plus misalnya kan kalau di partai politik itu misalnya itu salah satu yang diukurkan nilai-nilai demokrasi dalam partai politik. Kayak hampir nggak ada kita. Lo bayangkan saja, orang semua partai politik hampir bisa dilihat seperti perusahaan keluarga kan. Jadi nilai-nilai demokrasi dalam partai politik itu juga sangat rendah. Nomor 2 yang paling dinilai selalu itu adalah transparansi dan akuntabilitas anggaran partai politik.
Ya itu juga jadi biaya elektoral yang begitu tinggi, iya, proses elektoral pencalonan yang seperti harus itu. pakai mahar, pakai Ya pokoknya semuanya. Jadi agak susah. Jadi kalau misalnya DPR kita selalu mendapatkan nilai paling rendah, ya itu memang praktek mereka seperti itu kan. seperti itu. Jadi agak-agak masih susah untuk sampai kepada. Oleh karena itu, ketika misalnya Presiden Pak Jokowi misalnya, wah ini kita bisa selesaikan dengan online single submissions. Itu hampir-hampir tidak bisa karena akarnya nggak disebut. Makanya ini saya sangat berharap. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak terjebak lagi di dalam itu. Karena yang perangkat-perangkat elektronik itu sebenarnya alat bantu saja. Kalau orangnya belum benar, ya itu bisa diakalin semuanya. Sekarang hampir semua pengadaan sudah elektronik, pakai katalog, tapi saya tahu persis bahwa tetap semuanya bisa dikondisikan. Ya kalau orangnya tidak diperbaiki, walaupun seperti itu. Yang paling mengkhawatirkan dari analisa yang terakhir terhadap Presiden Jokowi itu adalah dia tahu tentang kelemahannya itu, tapi kemudian dalam tanda petik mengerti juga cara memanfaatkan itu, mengkapitalisasi itu sebagai sebuah kekuatan politik kan. Akhirnya kan dalam proses itu menjadi senjata untuk bergen terhadap kekuatan-kekuatan politik yang berusaha untuk dia pengaruhi gitu. Nah, hal yang kayak gini untuk biar tidak terjadi lagi di Prabowo beberapa kali secara terbuka, secara pidato gitu ya, itu menyampaikan bahwa dia tidak akan mengulangi itu, dia tidak akan menggunakan kelemahan-kelemahan hukum ini menjadi celah-celah hukum ini menjadi alat untuk penggebuk politik gitu. Tapi apakah kita akan tetap hanya percaya omongan gitu, tidak ada perbaikan? Jadi saya tuh selalu kan kita harus memberikan harapan supaya ada optimisme. Kalau semuanya gelap semua, itu agak susah. Tapi seberapa saya sebenarnya kita harapan. Misalnya saya lihat dari yang ada di dalam apa sih istilah program kerja beliau itu? Visi misi? Iya, visi misinya itu kan kalau Jokowi kan nawacita, kalau beliau Pak saya lupa namanya. Tetapi anti korupsi itu ada, tetapi tidak terlalu salah satunya ketika dalam debat pun katanya ingin meningkatkan gaji polisi, jaksa, hakim. Menurut saya itu belum akan mengobati semuanya. Yang paling penting adalah keteladanan dari presidennya. Contoh ini, saya melihat ada keseriusan beliau untuk judi online. Judi online itu sekarang semua, bahkan tentara pun, itu harusnya di luar kewenangan tentara juga. Tapi akhirnya ikut urun rembuk untuk menyelesaikan judi online ini. Tetapi harus kita ingat, dalam judi online itu ada corrupt practices. Siapa itu yang corrupt? Orang-orang gedenya ini. Kalau yang orang-orang yang melindungi, yang memanfaatkan ini tidak didismantle, orang akan lihat, Allah nggak serius. Jadi kalau saya ingin melihat Pak Presiden sekarang, selalu saya ingin bilang, mudah-mudahan beliau menjadi Commander in Chief on Corruption Eradication. Kalau menjadi panglima tertinggi untuk pemberantasan korupsi, wah itu akan diikuti. Dan kita berdoa beliau, kalau saya lihat pidato terakhir ini, korupsi itu lawan negara. Iya. Jadi musuh akan kejar sampai kejar sampai siapa? Ya kita lihat. Tapi saya ingin ingatkan bahwa korupsi itu bukan petty corruption. Kalau kita untuk Indonesia itu korupsi itu di bonggolnya. Dia itu betul merasuk di dalam sendi negara, yaitu korupsi di bagian proses demokrasinya dan korupsi di aparat penegak hukumnya. Jadi kalau KPK pun akhirnya terkorupsi, ya itu. Jadi kalau untuk pesimis, ada alasannya karena di bonggolnya ini, ya, lihat itu pilkada di kita sekarang. Saya itu paling seneng pakai analogi gini. Ini yang
bermasalah ini yang cacat itu sasisnya, bukan spionnya, Ya, bukan kaca kalau mobil, wipernya, bukan. ya kalau mobil Kalau itu, sasisnya ini nggak dibenerin, iya. ya di atasnya apapun bangunan rangkanya di atasnya ya nggak akan bisa ini gitu. Nah dalam proses itu kan kemudian seberapa mampu seorang kepala negara yang baru, apalagi hari ini katanya masih tersandra dengan berbagai macam kepentingan dari presiden sebelumnya, itu menurut abang masih tetap ada peluang untuk optimis. Saya ya tadi begini, saya kan hidup ini saya mengajar ya. Dari karir hidup saya itu mulai mengajar dan sudah menjadi aktivis anti korupsi dan lingkungan itu saya mengukur dari awal tahun 90. Dari mulai 90. Saya sudah tua kan sebenarnya. Tetapi apakah saya melihat bahwa korupsi itu menjadi, maksudnya anti korupsi menjadi lebih baik? Enggak, saya melihat kan agak perluas. Tapi kalau saya tidak memberikan rasa sedikit optimisme, ya sudah saya mau kerjain saja yang lain ya, nggak usah. Kok rasa-rasanya kita selama ini menggantang asap gitu ya, belum melakukan banyak hal tapi ternyata nggak ada artinya gitu ya. Kayaknya tuh ini saya suka ini karena saya pernah tulis di Kompas itu menggantang asap di Indonesia. Iya, ada artikel saya bisa dicari itu. Walaupun itu tentang kebakaran hutan, tapi karena sering sekali terbakar terus ini kita kayak menggantang asap, berbuat yang, tetapi kalau bayangin kalau semua orang yang mau menggantang asap itu Udah nggak mau lagi. tidak ada lagi, atau orang-orang yang berupaya menegakkan benang basah itu tidak ada lagi, hilang semua, dan Ya udah nggak ada harapan apa-apa lagi. nggak ada harapan. Jadi saya selalu memberikan harapan dan niat baik kepada Pak Presiden untuk menjadi panglima anti korupsi. Oke, dengan tone itu, dengan aspiring itu, presiden baru, mindset baru mudah-mudahan, konstelasi baru, kementerian-kementerian juga relatif baru, orang-orangnya mungkin masih ada yang baru, masih ada yang lama. Bahkan KPK-nya juga nanti akan baru. Coba kasih kami semacam amunisi untuk mengkritisi, memberi semacam guidance ke Prabowo. Harusnya gini Pak, kaitannya dengan kementerian ini, kaitannya. Saya pikir yang paling penting itu, kan beliau juga ketua partai ya, ketua partai politik. Jadi memberikan contoh bahwa demokrasi dalam partai politik itu berjalan dengan baik. Dicontohkan dari situ. Jadi jangan dipidatokan, tapi dicontohkan. Nomor 2, kalau betul-betul beliau anti korupsi, ya memberikan instruksi yang jelas, yang tidak kayak instruksi untuk judi online ini tegas, dan tidak bisa diinterpretasikan berbeda, baik itu aparat penegak hukum, sehingga tahu seperti itu. Jadi kalau beliau bisa bisa menunjukkan kepanglimaan beliau sebagai panglima anti korupsi, karena beliau merasa bahwa itu salah satu yang menggerogoti negara kan, itu ada. Terus bagaimana kita sebagai masyarakat? Kita tidak boleh diam juga, kita harus meminta janji. Karena semua anggota DPR yang terpilih, semua partai politik, tak satu pun yang mengatakan bahwa korupsi itu sesuatu yang jahat. Semua mereka mengatakan itu dan harus dihilangkan dari bumi pertiwi. Nggak ada lah yang berpendapat, nggak ada yang ini. Jadi ngobrol-ngobrol kita ini adalah sebagai upaya, sebagai upaya untuk mengingatkan beliau-beliau, dan baik dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, maupun di sektor-sektor privat dunia usaha. Karena itu costly, itu korupsi itu sangat mahal sebenarnya. Untuk menutup saya akan minta 2 hal Bang. Contoh ya. Yang pertama mungkin praktek yang di luar negeri yang menurut Abang itu achievable dan copyable, bisa ditiru. Rasanya kalau misalnya kita benchmarknya Singapura mungkin terlalu ini karena panjang sekali intervalnya. Ada nggak negara yang katakanlah karena kemudian kesadaran pemimpin barunya kuat, masyarakat sipilnya sadar misalnya,
tuntutannya itu jelas, ada transformasi yang dalam waktu singkat bisa berhasil. Yang kedua, entiti di dalam negeri, di kita. Selama 20 tahun pasca reformasi, 25 tahun, ada nggak yang dalam tanda petik memang relatif berhasil menerapkan praktek yang anti korupsi ini, meskipun nggak 100% kemudian mencolok gitu. Bayangan saya misalnya ketika kemarin ada transformasi, banyak orang mempertanyakan BUMN memang bisa bagus, ternyata KAI bisa. Misalnya seperti itu, dalam praktek korupsi ada nggak? Entah daerah, entah organisasi, entah departemen yang itu menurut penilaian Bang Syarif yang itu relatif bisa dipakai untuk contoh. Saya memberi contoh Malaysia. Nah, Malaysia dia pernah lebih dari 50. Dan menurut saya sesama orang Melayu yang makan nasi sama, ngomongnya, bicara Melayu semuanya sama. Nah, Mahathir dia bisa menaikkan sampai 50-an ke atas. Itu tahun berapa tertinggi yang Malaysia? Ya, sekarang ini dalam kembali bouncing ya, itu sekitar pokoknya sebelum Najib. Najib Turun. menurun karena apa? Memang komitmen untuk reformnya itu agak berbeda. Tapi akhirnya naik lagi. Bounce lagi dengan itu. Jadi apa yang saya ingin katakan bahwa pemimpin tertinggi itu selalu memegang peranan penting untuk arah kemana negara ingin menuju. Jadi kalau misalnya kita ini sebagai masyarakat dan negeri ingin melihat Indonesia terbebas dari korupsi, maka pimpinan tertingginya harus memberi keteladanan dan perintah yang jelas. Jadi maksud saya ada harapan itu kalau kita lihat, dan kita bisa melihat juga bahwa memang betul Filipina, ini semua negara-negara tetangga kita itu ya. Pada waktu sebelum Duterte lumayan naik, setelah Duterte jatuh lagi, dan seperti itu. Jadi itu contoh-contoh bahwa arah pemikiran pimpinan tertinggi itu mempengaruhi jalannya bernegara dan capaian yang bisa dicapai itu. Apakah ada di dalam negeri yang baik? Ada. Ketika Risma jadi wali kota Surabaya, KPK betul-betul waktu itu ya membantu misalnya dengan e-planning, e-budgeting, bahkan dia mereka softwarenya itu diambil oleh KPK. Risma itu sampai kelelahan menerima tamu-tamu dari kabupaten, dari kota yang studi banding, padahal aja jalan-jalan ke Tunjungan, habis itu pulang lagi. Akhirnya Risma bilang, ini diberikan KPK saja. Kan itu kami masukin sebagai bagian dari Stranas anti korupsi, Stranas pencegahan korupsi, bahwa semua Pemda memakai e-planning, e-budgeting, termasuk DKI Jakarta. Saya ingin contoh. Kalau e-planning, e-budgetingnya itu bagus, masih ingat zaman Ahok. Kita, masyarakat bisa melihat dan Ahok bisa melihat bahwa ada pengadaan server-server yang berlebihan di sekolah-sekolah yang sebenarnya nggak ada. Yang harusnya nggak dibutuhkan. Ini apaan nih? Langsung ketahuan. Langsung ketahuan, dilihat oleh masyarakat karena secara terbuka. Zaman Anies, saya masih ingat, lem Aibon. Ketahuan. Harganya segini, harganya segini. Orang bisa lihat di toko loh, kok cuma harganya. Jadi dibengkakkan di dalam, karena itu e-planning, e-budgeting. Ini yang anehnya. Ketika level bawah, provinsi dan tingkat kabupaten, kota bisa menjalankan itu, kementerian nggak mencontoh itu. Ini apaan ini? Seperti itu. Jadi saya pikir ada, kalau mau diniatin, baik. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya ditambahin dengan artificial intelligence. Itu kan yang dibilang Anies kemarin itu. Kenapa itu kok bisa lolos ya dari Pemda? Ya saya bukan membela gubernur ya. Misalnya Ahok dengan Anies. Masa kita liatin budget per budget, kan cuma tekan doang. Ada sistem yang lain. Ini kok aneh. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau
Ada contohnya. Ada contohnya. Contoh lagi ya, saya masih ingat. Ini kerja-kerja KPK di zaman saya. Dulu PNBP dari sektor hutan itu kecil. Terus akhirnya kita bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk membikinkan sistem mereka itu ada yang Sipuh dan Simontana. Akhirnya izin-izin dilihat berapa hektar, akhirnya bisa meningkat jumlah. Itu tadi menyebut kereta api. Ini sayangnya ini selalu sangat tergantung di orang nih, belum di sistem, belum di sistem. Tergantung leadership lagi, tergantung. Contohnya kemitraan itu dulu membantu Bupati Solok. Gamawan Fauzi masih dia jadi bupati ya. Wah, pengadaannya baik. Kemitraan ini kayak proyek itu. Bahkan dia menjadi gubernur dan kemudian bahkan menjadi menteri ya. Tapi setelah dia tinggalin Solok kemana? Badung, Bali. Oh iya, itu jadi percontohan nasional, jadi apa? Akhirnya setelah ibu bupati jadi istrinya jadi bupati, jadi rusak. Yang kayak begini-begini. Jadi ini kan akhirnya jadi Iya, jangan-jangan ini salah satu PR, Bang. Ya itu. Jangan-jangan salah satu yang kita juga lemah itu adalah apresiasi keberhasilan dan mengkeep keberhasilan itu sebagai quick win. Yang itu kemudian mudah-mudahan ini menjadi semacam bekal untuk kita melompat yang lebih bagus. Hal-hal yang seperti yang Abang sebutkan tadi hampir semuanya dalam tanda petik saya kan memahaminya itu kan adalah upaya-upaya yang masuk di kategori pencegahan. Gitu. Itu pencegahan. Padahal ini yang kesannya publik itu hanya mengapresiasi KPK ketika ada OTT gitu kan, ketika ada tindakan gitu itu kan. Pencegahannya itu jalan, bahkan itu sebenarnya yang saya selalu merasa nggak nyaman dengan teman-teman DPR. Mereka menyalahkan kalau kita tuh nggak pernah ditepukin pundaknya. Terima kasih sudah menangkap orang-orang yang nakal ya, nggak ada. Selalu mereka bilang pencegahannya nggak jalan. Pencegahannya gimana? Itu lihat itu sistem-sistem yang jalan itu banyak kita menyelamatkan. Termasuk misalnya pajak batu bara, kita bisa tingkatkan jumlahnya karena apa yang diambil 1 ember yang dilaporin cuma setengah ember doang kayak gitu-gitu itu bisa kita kerjain ya. Jadi kalau mau itu sebenarnya bisa. Tapi itu saja butuh panglima. Butuh panglima yang mempunyai keberpihakan. Mudah-mudahan panglimanya negara ini maupun KPK bisa untuk kemudian melanjutkan praktek-praktek terbaik dari kita sudah dapat quick win-nya, nggak mulai dari nol sama sekali gitu ya. Sudah ada hal yang bagus, tinggal kemauannya aja gitu kan. Mau benar-benar mau menegakkan korupsi atau hanya sekedar menjadikan penegakan korupsi sebagai template visi misi gitu. Karena kan ininya kan seperti itu sekarang. Selorohannya kan seperti itu. Biar lengkap visi misi itu, biar nggak dikritik orang, ya udah masukin aja ininya. Padahal nggak jelas benar komitmen itu sebenarnya dalam bentuk apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan penjelasan Abang tadi sudah cukup untuk memberi gambaran ke kita bahwa kalau mau ada kok contoh-contohnya yang sudah dicapai. Di negara tetangga ada, di negara yang paling tinggi ada kayak Denmark, Norwegia, Singapura, Selandia Baru, Finlandia, ada yang bagus-bagus kalau kita mau pelajari. Nggak usah pergi studi banding ke sana. Di dalam negeri banyak, maksudnya ada keberhasilan-keberhasilan yang bisa kita anggap sebagai praktek baik. Yang nggak ada itu konsistensi dan keteladanan untuk mencapai itu. Makasih banyak. Terima kasih banyak atas wawasannya, atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi panduan kita untuk proses membantu mengawasi, karena ini tadi kan lagi bukan proses yang harus kita teriaki terus tinggal tidur gitu kan. Harus proses yang memang harus kita perjuangkan bersama sebagai bangsa ini. Makasih banyak, mudah-mudahan tidak kapok ke ruang dialektika. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Terima kasih banyak. Salam Pancasila. Sehat-sehat.